Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang dudai jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang diperankan oleh Jason Statham, berjudul Blitz, yang dirilis pada tahun 2011. Menceritakan tentang Tom Brand, seorang polisi yang sangat kesal karena banyak pelaku kriminal yang terjadi pada wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mencoba melakukan aksi kriminal dengan cara dan menghukumnya seperti layaknya penjahat juga. Ia kerap memberi pelajaran dengan memukul atau melukai pelaku kriminal. Suatu hari terjadi kasus pembunuhan yang membunuh para polisi di kota tersebut. Polisi termasuk Tom pun menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap polisi tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alurnya. Intro. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Tom yang terbangun dari tidurnya. Lalu ia melihat kenakalan 3 remaja yang mencurigakan. Tom pun menghampiri anak remaja tersebut dan membawa tongkat hoki. Karena muak dengan aksi kenakalan remaja yang terus berulang, Tom pun menghabak 3 remaja tersebut. Tiga minggu setelah kejadian tersebut, Tom dipanggil oleh atasannya. Karena tindakan anarkis yang dilakukan Tom sangat dilarang karena dia seorang aparatur negara. Sehingga berita itu pun viral di media. Sepertinya Tom memiliki cara tersendiri untuk memberantas kejahatan. Tom pun mendapat peringatan. Tapi Tom malah balik memperingati atasannya. Saat di kantor, Tom dihampiri anak buahnya yang bernama Elizabeth Falls, yang putus asa karena masa lalunya. Dia terpaksa memakai Nahraos untuk penyamaran misi sebelumnya. Lalu Tom menasehati Falls. Tom pergi menemui James Robert, yang sedang berduka atas kematian istrinya. Tom juga mengajak Robert untuk minum di bar agar tidak larut dalam kesedihannya. Di malam yang sama, kejadian naas pun dialami oleh seorang polisi wanita yang ditembak oleh orang tak dikenal. Brand pun mendapati tugas penyelidikan atas kasus tersebut. Menginterogasi saksi yang ada di lokasi kejadian, tapi hasil dari interogasi tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Esoknya, seorang detektif bernama Porter Nash dipindahkan untuk menggantikan Inspektur Robert yang sedang memperpanjang cutinya. Nash pun ditugaskan untuk menangani kasus polisi wanita yang tewas kemarin. Scene berpindah ke Falls yang sedang membersihkan rumahnya. Dan kedatangan seorang remaja laki-laki meminta bantuan kepada Falls. Remaja itu terlihat sangat panik. Ternyata dia dan teman-temannya telah menghabisi seorang pria Indian. Falls yang bersedia dimintai bantuan dengan syarat agar anak tersebut keluar dari geng.
rang or you quit coming round here, do you understand? Brent, can I have a word? Brent menceritakan kejadian yang dialami teman remajanya itu. Brent pun menyebutkan satu nama, Craig Stock. Di scene lain, seorang penulis Departemen Kepolisian mendapat ditelepon dari informan yang akan mengungkapkan kasus pembunuhan polisi. Yang tak lain pembunuhnya adalah informan itu sendiri. Informan tersebut menembak seorang polisi yang sedang berpatroli. Sontak penulis tersebut dengan gercep melapor dan bala bantuan pun tak lama datang. Brent dan Ness pun mulai menyelidiki kasus yang sedang mengincar para polisi di sana. No accident. Who knows where the cameras are? The name, address, and fucking postal code of the killing of the second officer. Well, there must be more. Keep looking. Sampai akhirnya Brent menemui seorang pria parubaya yang akan memberikan informasi atas kasus besar yang terjadi. Tapi pria tersebut malah meminta imbalan terlebih dahulu. Brent pun mengancam pria tersebut dan akhirnya dia mau mengungkapkan siapa pelakunya. Hanya sedikit info yang didapat, Brent melanjutkan pencariannya ke sebuah tempat gym berdasarkan info yang Brent terima dari pria tua tadi. Malam harinya, Brent mendatangi kediaman Porter Ness untuk meminta saran kepada Ness yang mengalami burnout. Di tengah obrolan mereka, Ness pun curcol kenapa dia dipindahkan. Alasannya karena dia menghajar seorang pedofil yang lolos dari jeratan hukum. Paginya, Brent mengajak Ness untuk mengintai pria yang Brent temui di Peacock Gym. Untuk melaksanakan tugasnya kembali. Tapi atasannya malah menyuruh Robert untuk pensiun dini. Menghiraukan saran atasannya, akhirnya Robert meninggalkan atasannya tersebut. Brent juga Ness mengunjungi apart yang ditinggali pria bernama Barry Weiss. Lalu mereka menggeledah apart Barry. Di tengah penggeledahan, Brent mengingat sesuatu tentang Barry. Ternyata Barry adalah seorang yang Brent habak saat 1 tahun yang lalu. Kembali ke Barry, merasa ketenangannya terganggu, Barry pergi meninggalkan apartnya. Namun tak disangka ternyata Robert telah incaran Barry selanjutnya. Tanpa Robert sadari, dia telah dibuntuti oleh Barry. Setibanya dia di kediamannya, Barry menyamar sebagai penagih satelit TV. Secara tiba-tiba Barry menyerang Robert. Robert yang sempat melawan namun naas, nyawanya hilang di tangan psikopat gila ini. Untuk menghilangkan jejak, Barry membakar apart Robert bersama jenazah Robert.
Dengan santuy, Barry pergi dan menelpon kembali penulis departemen kepolisian bernama Dunlop dan memberitahu informasi tentang kematian Robert. Dunlop yang merasa diuntungkan dari informasi yang diterimanya tersebut, Dunlop segera menyebar berita hangat tersebut melalui media cetak. Sampai berita tersebut diterima oleh Brand melalui Ness yang kebingungan mencari keberadaan Brand pada saat sahabatnya itu tewas. Di saat bersamaan, pria parubaya yang pernah Brand temui, ternyata selama ini juga pria tua itu mengintai pergerakan Barry West dan telah membantu Dunlop menguak fakta ke media dan pastinya untuk mendapatkan cuan. Tapi sayangnya Ness sudah memerintahkan tim kepolisian untuk menyadap telepon yang jadi penghubung antara Dunlop, Barry, dan juga pria tua itu. Brain juga Ness pergi ke tempat autopsi di mana jenazah Robert dan barang bukti diperiksa dan menemukan potongan patch bertuliskan Peacock Gym. Saat Falls akan pergi, John datang menemui Falls untuk meminta kejelasan atas kasus yang menimpa dirinya. Hingga Falls pergi menemui Stokes untuk mendiskusikan kasus John. But I thought he's not dead. And I try and look out for him. Underneath all that, he's just a scared boy. Kembali ke Brand, tim penyidik memberitahukan bahwa Robert bukan anggota Peacock Gym. Brand juga menyuruh stafnya agar mencari tahu arsip kriminal Barry. Di tempat lain, pria tua yang ingin memberikan barang bukti kepada Dunlop menunjukkan barang bukti yang Barry sembunyikan. Namun ternyata mereka tidak sadar bahwa si psikopat gila sedang memperhatikan mereka berdua. Sampai pada akhirnya mereka diikuti Barry. Pria tua dibunuh saat memeriksa uang yang diberikan Dunlop di dalam kamar mandi. Dunlop pun diinterogasi oleh Brand. Can I remind you that people are being killed here, Mr. Dunlop? Yeah, you... Dan memberitahu lokasi di mana Barry menaruh barang bukti. Brand dan Ness pun pergi ke tempat yang dimaksud. Namun sayang mereka tidak menemukan bukti tersebut. Kembali ke Falls yang mempunyai janji temu dengan Stokes. Dia pergi ke sebuah bar dan minum bersama Stokes. Lagi-lagi Barry pun turut hadir mengintai Falls yang sedang asik berkencan. Brand yang masih mendalami kasusnya melakukan pemeriksaan mengenai arsip kriminal Barry dibantu oleh stafnya. Setelah menemukan titik terang, Brand menyadari bahwa target berikutnya adalah Falls. Brand segera menghubungi Falls yang baru saja tiba di rumah. Tiba-tiba Barry menyerang Falls. Tapi saat kejadian tersebut, John yang menanti kabar Falls mencoba melindungi Falls dan tewas di tempat. Penyelidikan pun terus berlanjut. Brand dan Ness mulai menyebarkan foto Barry ke publik. Tak lama mereka pun mendapatkan informasi kalau Barry bersembunyi di sebuah motel. Mengetahui polisi akan datang, Barry kabur lewat jendela. Brand pun mengejar Barry yang mencoba kabur. Setelah aksi kejar-kejaran antara Barry dan anggota kepolisian, dengan tampang songongnya Barry pun menyerah. Tiba di tempat penyelidikan, si Barry meminta pengacara sandwich dan update status di Facebook. Setelah penyelidikan selesai, Brand, Ness juga atasannya berdiskusi. Apabila mereka tidak menemukan bukti yang kuat, kemungkinan psikopat gila itu bebas dari jeratan hukuman.
Setelah ditelusuri, ternyata Barry melakukan tindakan brutal terhadap polisi karena dia merasa dipermalukan oleh Brand 1 tahun yang lalu. Hingga ingin membalaskan dendamnya kepada teman-teman polisi Brand. Scene berpindah kepada Stokes. Stokes yang sedang mengintai peredaran narkoba di kalangan anak muda. Mendapati informasi bahwa Falls terlibat ke dalamnya. Stokes yang panik pun mengabari Brand dan pergi ke tempat Falls. Benar saja, Falls yang frustasi dan tertekan dengan kondisinya saat itu mengadakan pesta House di rumahnya. Keesokan harinya Barry dibebaskan karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Barry. Layaknya artis, Barry dengan pedenya keluar dari penjara menemui para wartawan. Selama dibebaskan, gerak-gerik Barry selalu diawasi oleh petugas. Sore hari saat upacara pemakaman Robert diberlangsungkan, semua polisi dari Tenggara mengikuti upacara penghormatan terakhir untuk Robert. Tiba-tiba Barry hadir ke pemakaman Robert menyamar sebagai polisi untuk mengincar Brand. Tapi tidak ada satupun orang yang menyadari kehadiran Barry. Di tengah acara pemakaman berlangsung, Brand yang mendapati pesan pergi meninggalkan pemakaman. Barry pun membuntuti Brand. Setelah sampai di salah satu gedung, Brand yang masih dibuntuti oleh Barry menaiki tangga. Setelah sampai di lantai atas, ternyata yang diikuti Barry bukan Brand melainkan Ness. Sadar telah dijebak oleh Brand, Barry mengeluarkan senjata tapi Brand dengan cepat datang dan menghabak Barry dengan linggis. Karena saking dendamnya, Brand tanpa ampun menghabisi nyawa Barry sampai akhirnya Barry die. Semua barang bukti dilenyapkan, hingga kasus kematian Barry sulit untuk dipecahkan. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!